Selamat pagi para taruna dimanapun kamu berada. Bertemu kembali dengan saya, Dara Menteri Pembelajaran tentang Dinas Jaga, dimana pada beberapa yang lalu kita telah menyampaikan tentang pengertian dan tujuan, kemudian ada pendahuluan, dan hari ini kita akan bahas tentang prinsip umum daripada tugas jaga. Pengaturan tugas jaga di kapal oleh nahoda itu meliputi daripada tugas jaga laut, kemudian tugas jaga pelabuhan, tugas jaga radio. Menentukan komposisi petugas jaga termasuk bawahan yang ikut serta beberapa faktor di bawah ini harus menjadi suatu pertimbangan, yaitu anjungan itu tidak boleh ditinggal kosong ya. Saya ulang, anjungan tidak boleh ditinggal kosong. Jadi keadaan cuaca, jarak tampak siang maupun malam, penggunaan dan kondisi operasional peralatan navigasi, apakah dilengkapi kemudi otomatis, kemudian kamar mesin yang tidak dijaga ataupun unmanned. Selanjutnya keadaan khusus yang mungkin terjadi sehubungan dengan operasi kapal yang tidak sebagaimana biasanya. Jadi itu ada beberapa komposisi untuk petugas jaga termasuk bawahan yang ikut serta. Jadi ada beberapa faktor itu yang harus menjadi beberapa bahan pertimbangan ya, yang saya sampaikan tadi. Terus kita lihat nanti bawahnya komposisi dinas jaga ya. Yang kedua tadi komposisi dinas jaga ya. Jadi komposisi tugas jaga itu menjamin dilaksanakan pengamatan secara terus menerus dan cermat ya. Nahoda perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam menyusun komposisi tugas jaga navigasi. Yang pertama adalah jarak tampak, keadaan laut dan cuaca di sekeliling kapal ya. Kemudian kepadatan lalu lintas dan kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan di perairan di mana kapal berlayar, baik itu mengenai contohnya adalah apabila ada latihan perang, pengerukan, pemasangan kabel laut dan lain sebagainya. Kemudian seberapa besar sih perhatian yang diperlukan jika berada di atau dekat bagan pemisah, dalam hal ini separation scheme ya, TSS ya, traffic separation scheme. Kemudian banyak pekerja yang harus dilakukan di anjungan berkaitan dengan fungsi-fungsi kapal dan olah gerak yang mungkin harus dilakukan dengan segera. Lalu selanjutnya kebugaran atau fitness masing-masing personel yang ikut jaga. Ini kalau dia sakit ataupun kondisi kurang fit ya, sebaiknya itu nanti dia ditukar jaga dulu, karena ketika kondisi tertentu yang kru tadi tidak mampu, ini sebaiknya tidak usah diikut jaga ya, cukup dengan istirahat yang cukup ya. Kemudian pengetahuan dan kepercayaan diri secara proporsional dari para perwira jaga, pengalaman masing-masing perwira dan tingkat pengenalan terhadap setiap peralatan navigasi, prosedur yang ada serta kemampuan daripada olah gerak kapal ya. Selanjutnya kegiatan yang dilakukan di kapal pada saat termasuk kesibukan komunikasi radio ya, terutama ini ya, dan kemudian mendapat bantuan tenaga secara segera datang ke anjungan dan bila diperlukan ya. Jadi apabila ada suatu hal yang mendesak, bisa diperlukan tenaga bantuan yang sedang off untuk datang ke anjungan apabila diperlukan. Kemudian status operasional daripada alat-alat anjungan termasuk alat kontrol dan alarm, ini selalu kita kontrol, kita periksa ya. Dan ada karakteristik olah gerak kapal termasuk karakteristik baling-baling dan kemudi. Ini kadang-kadang setiap kapal ini akan berbeda. Ukuran kapal dan besarnya sudut pandang dari tempat pengamatan ya. Kemudian penataan anjungan yang mungkin mempengaruhi daripada kemampuan deteksi seorang pengamat terhadap setiap perkembangan situasi yang terjadi. Dan selanjutnya setiap standar ataupun ketentuan ataupun prosedur serta petunjuk berkaitan dengan pelaksanaan jaga yang ditetapkan oleh AIMO, semisal dengan ISM code ya dan sebagainya. Jadi yang ketiga ini nahoda memimpin dan mengarahkan serta membimbing para perwira tugas jaga di bawah pengaruh dan bimbingan daripada nahoda. Jadi para nahoda melakukan tugas jaga navigasi dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran selama tugas jaga, pencegahan tubrukan dan kandas itu. Jadi tetap dia monitoring terus ya. Kemudian terhadap
perlindungan lingkungan laut ataupun protection of marine environment ya. Jadi setiap anggota tugas jaga harus memahami dan menyadari sepenuhnya akibat yang timbul apabila terjadi suatu pencemaran. Tentu dengan itu membuat suatu catatan dalam suatu buku ataupun logbook ya. Nah, untuk itu harus mengambil setiap tindakan pencegahan terhadap terjadi suatu pencemaran. Nah, tindakan pencegahan pencemaran itu mengacu pada peraturan-peraturan internasional dan peraturan nasional setempat yang berlaku. Kalau kita di laut, tentu kita tidak lupa dengan MARPOL tahun 73 dan di amandemen di tahun 78 ya. Kemudian titik lookout ataupun pengamatan ya. Jadi pelaksanaan ini harus selalu dilakukan terutama untuk memenuhi aturan 5 daripada Kolrek 72 ya. Jadi senantiasa waspada secara visual maupun pendengaran dan dengan segala cara lain terhadap setiap perubahan situasi ini, terutama yang dinas jaga di Anjungan ya. Membuat penilaian tepat terhadap situasi dan risiko tuburukan, kandas dan bahaya-bahaya navigasi lainnya, dan mendeteksi adanya kapal-kapal dan orang-orang dalam keadaan berbahaya, misalnya kerangka kapal dan bahaya navigasi lainnya. Dan petugas pengamat harus dapat sepenuhnya melaksanakan tugas tanpa dibebani tugas-tugas lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas pengamatan. Misalnya dia nih sedang dinas jaga ataupun tugas jaga di Anjungan ataupun di bridge station ya, jadi tidak bisa dia ke kamar mesin atau kemana-mana ya, cukup dia standby di posisi masing-masing ya. Begitu juga sebaliknya yang di mesin pun demikian juga, kalau sudah dinas jaga mesin jangan kemana-mana, itu standby di posisi itu. Yang selanjutnya, pemegang kemudi yang sedang bertugas tidak dapat ditugasi sebagai pengamat, kecuali untuk kapal kecil di mana posisi pengemudi tidak terhalang oleh bangunan kapal. Selanjutnya, perwira jaga dapat melakukan jaga sendiri di siang hari apabila, nah ini dia, situasi yang ada telah diyakini dalam keadaan aman. Kemudian faktor-faktor yang relevan telah benar-benar dipertimbangkan, antara lain keadaan cuaca, jarak tampak, kepadatan lalu lintas, dan bahaya-bahaya navigasinya yang ada serta bagan pemisah. Jadi bantuan petugas jaga dapat segera diperoleh. Dan selanjutnya, pengamatan itu dilakukan secara keliling dan layak ya, dengan senantiasa waspada menggunakan penglihatan, pendengaran, dan sarana yang tersedia di kapal. Setiap pengamat ataupun orang yang ditunjuk, ini pengamat maksudnya ini adalah mualim jaga ya. Kalau dia di Anjungan ataupun di bridge room ya. Nah, kalau untuk di mesin itu mungkin ya petugas jaga, dinas jaga mesin ya. Jadi setiap pengamat ataupun orang yang ditunjuk sebagai pengamat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tentu dia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya, dalam hal ini harus disiplin, kemudian dapat dengan cepat membaca ataupun mengantisipasi keadaan ataupun situasi atau perubahannya untuk melakukan tindakan yang cepat dan tepat demi keselamatan kapal. Jadi mengerti dan dapat menempatkan diri terhadap keadaan serta kesulitan orang lain. Jadi saling membantu ya. Sehat jasmani dan rohani sudah jelas. Jadi pelaut kalau nggak sehat jasmaninya ataupun rohaninya, kemudian tidak bisa untuk melaksanakan dinas jaga ya. Memiliki kemampuan dan pengetahuan sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Dan yang keenam, tidak dibebani oleh tugas-tugas yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas jaga, dengan kata lain memiliki kebiasaan ataupun kecakapan pelaut yang baik ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat ya, secara singkat tentang prinsip umum tugas jaga, dalam hal ini tugas jaga di kapal. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikut. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, dan yang terpenting adalah silakan kamu cermati dan catat video pembelajaran hari ini dari saya. Kirimkan tugasmu sebagaimana biasa di Google Classroom, dan nanti di pertemuan tatap muka silakan kamu bertanya dan saya akan jelaskan semampu saya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Sampai ketemu lagi pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.